Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan dengar setia Tumpuan FM 102,3 MHz radio berinteraksi untuk pembangunan Kabupaten Tanah Laut. Dan kembali lagi kami dalam program Talk Show Tala Menyapa. Kali ini kita kedatangan tamu dari Bank Kalsel ya, dengan topiknya yaitu produk Bank Kalsel. Dan untuk kedua narasumber kita akan saya perkenalkan. Yang pertama ada Bapak Apri Cahyo Minarto sebagai Kepala Seksi Pemasaran. Assalamualaikum Pak Apri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Pak David. Oke, gimana nih Pak tadi Pak di jalan kehujanan? Alhamdulillah dingin yang Dingin maksudnya. ya. Oke, sejuk nih kali ini ya. Sejuk. Baik, selanjutnya narasumber kita kedua yaitu Mbak Eka Puspasari sebagai staf Seksi Pemasaran. Assalamualaikum Mbak Eka. Waalaikumsalam Mas David. Oke, apa kabar Mbak Eka? Alhamdulillah baik. Oke, baik, dalam suasana pagi ini yang memang agak dingin sejuk gimana ya. Semoga saja tidak mengurangi semangat kita dalam bekerja dan melakukan hal-hal produktif lainnya ya. Baik, Pak Apri, mungkin langsung aja nih kami minta pembuka dulu deh dari Pak Apri sebagai awalan kita dalam talk show pagi ini terkait produk Bank Kalsel ya Pak ya. Siap. Baik, silahkan Pak Apri. Ya, terima kasih banyak Pak David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat para pendengar Tuntung Pandang FM, alhamdulillah, puji syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, atas karunia rizki dan kesehatan yang selama ini kita berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan di hari yang hujan ini berkah yang turun, mudah-mudahan. Nah, ini mengingatkan kita bahwa COVID ini belum reda dan kita tetap harus di rumah ini, kelihatannya nggak bisa jalan-jalan kemana-mana. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat beliau, keluarga beliau, hingga akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kita nanti bisa berkumpul bersama beliau hingga di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Pak David atas kesempatan diberikan kepada Bank Kalsel yang mana kami bisa hadir dalam talk show hari ini. Sebelumnya kami minta maaf dari Kepala Cabang, dari Bapak Anwari. Beliau sebenarnya ingin berkenan hadir hari ini, tapi karena hari ini terkepung banjir Pak, dari Banjarmasin, Bati-Bati tertutup, jadi tidak bisa hadir dalam acara hari ini. Baik Pak, kami sampaikan di sini bahwa memang Bank Kalsel hadir di Kabupaten Tanah Laut dalam rangka nantinya adalah untuk meningkatkan pembangunan di Kabupaten Tanah Laut yang tercinta ini Pak. Oke. Nah, kemudian Bank Kalsel alhamdulillah saat ini sudah ada di beberapa tempat. Kita tahu bahwa Bank Kalsel saat ini ada di cabang Plehari di Plehari, kemudian ada di Bati-Bati, kemudian ada di Asam-Asam, kemudian ada di Takisung, kemudian ada di Pemkab Tala tersendiri Pak, sendiri di sini yang di dekat kita ini Bapak. Di perkantoran ini ya. Betul, di perkantoran kita ini Bapak. Nah, mudah-mudahan dengan hadirnya Bank Kalsel di Kabupaten Tanah Laut dapat meningkatkan UMKM kita sendiri Pak. Nah, ada beberapa produk yang bisa kita tawarkan nantinya untuk para pengusaha-pengusaha kita. Contohnya adalah KUR, kemudian ada namanya kredit konstruksi, kemudian nanti ada KPR FLPP, kemudian ada kredit multiguna atau konsumtif. Nah, beberapa produk-produk ini akan nanti dijelaskan oleh Ibu Eka. Oke. Beliau ini ahlinya Pak kalau menjelaskan Pak. Nah, itu. Kemudian ada produk-produk dana kita juga nantinya kita sampaikan, ada beberapa itu baik tabungan, deposito dan giro. Nah, mungkin itu pengantar dari saya. Silakan itu Ibu Eka akan menjelaskan lebih detailnya Pak. Iya. Gitu Mas David ya. Siap Pak Apri. Oke, siap. Baik, lanjut tadi kita ke Mbak Eka nih, silakan. Ya, selamat pagi semuanya. Jadi seperti yang sudah disampaikan sama Pak Apri tadi ya, Mas David. Jadi di Bank Kalsel itu ada beberapa produk, termasuk produk kredit dan dana ya. Tapi sini saya jelaskan produk kredit dulu. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi, di Tanah Laut sendiri itu banyak sekali ya sektor UMKM-nya. Jadi di Bank Kalsel sendiri itu ada KUR, Mas. Saat ini. Nah, jadi KUR di Bank Kalsel ini kredit yang atau pembiayaan tuh yang diperuntukkan untuk mereka yang memiliki usaha kecil, mikro dan menengah. Nah, jadi suku bunganya saat ini Mas itu cuma 6% per tahun. Jadi sangat murah sekali dan harus dimanfaatkan semaksimal mungkin lah pokoknya untuk ini. Kemudian di KUR sendiri kita terdiri dari beberapa jenis KUR-nya ya, dari super mikro, KUR mikro sampai KUR kecil, Mas. Karena di sini KUR sendiri itu bisa plafonnya dari
sampai dengan 10 juta dan sampai dengan maksimal 500 juta. Oke, 10 juta. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya untuk yang sampai dengan 10 juta aja nih, misalnya nggak terlalu banyak pinjam ya untuk usahanya, itu bisa menikmati fasilitas kredit KUR Super Mikro. Super Mikro. Betul. Dan ini tanpa agunan ya Mas ya untuk Super Mikro ini, jadi sangat membantu sekali kalau misalnya untuk pelaku usaha yang baru untuk meningkatkan usahanya, ada usaha tapi mau meningkatkan lagi, nggak punya agunan nih saat ini dulu ya, bisa menikmati KUR Super Mikro ini karena plafonnya bisa sampai dengan 10 juta. Nah kemudian kalau misalnya perlu lebih lagi nih, misalnya kan itu ada KUR Mikro namanya. Nah jadi KUR Mikro ini bisa di atas 10 juta sampai dengan 50 juta Mas. Oke. Nah tentunya kalau untuk mikro ini harus ada agunannya, betul. Nah kemudian yang terakhir itu ada KUR kecil. Kalau misalnya lebih lagi ya mau pengen pinjamnya, memerlukan modal kerjanya misalnya di atas 50 juta, itu bisa menggunakan KUR kecil yang plafonnya itu bisa dari 50 juta sampai 500 juta. Sampai 500. Betul. Untuk biaya administrasinya itu sangat murah sekali Mas. Jadi cuma 0,5% dari plafon kreditnya. Kemudian kalau di bank Kalsel sendiri ya, KUR itu angsurannya menurun. Gitu. Jadi misalnya nih angsuran pertama ya untuk sekali pinjam misalnya 500.000. Nanti misalnya selama 3 tahun itu bisa jadi cuman 450.000 aja. Gitu. Sampai 3 tahun tadi ya? Iya, misalnya ya Mas ya. Seperti itu. Nah, jadi untuk jaminan sendiri itu bisa menggunakan barang bergerak dan tidak bergerak ya Mas ya. Jadi kalau misalnya mau pakai sepeda motor, mobil, atau misalnya mau pakai jaminan sertifikat kepemilikan tanah ya, bisa untuk menggunakan itu. Kemudian persyaratannya juga sangat mudah sekali, cukup mengisi formulir, kemudian melengkapi KTP dan kartu keluarga, pas foto dan surat keterangan usaha sama fotokopi jaminannya. Nah itu untuk KUR dulu ya Mas ya saat ini. Nah kemudian untuk selanjutnya di tempat kita pun ada kredit untuk kepemilikan properti. Nah, tapi ini juga program dari pemerintah juga ya Mas ya, seperti halnya dengan KUR. Karena KUR kan program dari pemerintah juga nih. Nah, dari di tempat kita tuh ada fasilitas yang diberikan oleh Bank Kalsel kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah Mas, atau yang bisa disebut dengan MBR. Dalam rangka pembiayaan kepemilikan properti ya, rumah sehat yang dibangun tentunya dibangun oleh pengembang gitu loh. Suku bunganya pun karena ini program dari pemerintah ya Mas ya, sangat murah sekali. Suku bunganya cuma 5% per tahunnya. Dan pembayarannya tuh flat setiap bulannya. Maksimalnya itu bisa sampai dengan 20 tahun. Itu bisa jadi diperuntukkan untuk mereka yang punya penghasilan tetap, baik itu pekerja di perusahaan atau di instansi pemerintah sendiri ya Mas ya, atau yang memiliki usaha. Seperti itu, jadi bisa menikmati fasilitas kredit KPRS FLPP dari Bank Kalsel. Nah biaya administrasinya juga sangat murah sekali, jadi cuma 500.000. Kemudian untuk bisa menikmati fasilitas kredit KPR FLPP ini pun bisa menghubungi pengembang yang sudah bekerja sama dengan Bank Kalsel ya di Tanah Laut ini gitu, atau bisa nanti informasinya bisa langsung datang ke kantor Bank Kalsel cabang Plehari gitu, atau Bank Kalsel terdekat. Nah gitu. Jadi untuk informasi untuk KPR tadi bisa menanyakan KPR mana sih yang bekerja sama dengan Bank Kalsel? Betul. Bisa datang ke Bank Kalselnya ya? Betul, bisa datang langsung ke Bank Kalsel cabang Plehari atau ke Bank Kalsel terdekat. Siap. Kemudian selain kredit produktif ya, untuk misalnya untuk peningkatan usaha ya Mas ya, terus kita juga ada kredit yang sifatnya konsumtif. Jadi untuk kebutuhan konsumtifnya sendiri ya, dan saat ini kita di Bank Kalsel memang saat ini terkenal dengan kredit multiguna. Jadi yang biasanya diperuntukkan untuk mereka yang berpenghasilan tetap, CPNS dan PNS ya Mas ya, yang gajinya dibayarkan melalui Bank Kalsel. Nah tapi selain itu kita juga ada kredit nih untuk yang pensiunannya Mas, jadi bukan CPNS sama PNS-nya aja. Jadi untuk pensiunannya itu bisa diperuntukkan untuk mereka yang PNS, TNI atau Polri, kemudian BUMN, BUMD yang gajinya dibayarkan melalui Bank Kalsel atau belum melalui Bank Kalsel ya Mas ya. Kemudian prosentase pemotongannya tuh bisa sampai dengan 70% dari gaji pokoknya. Nah gitu. Jadi kalau misalnya untuk pensiunan sendiri itu jangka waktunya bisa sampai dengan maksimal 20 tahun atau sampai dengan usia batas maksimal 75 tahun Mas.
Nah seperti itu. Tapi untuk biasanya kan pensiunan nih untuk ini aja nih yang diri sendiri ya. Kalau misalnya untuk pensiunan janda atau duda ada nggak? Ada Mas di Bangkalsel, betul. Jangka waktunya bisa sampai dengan 10 tahun gitu, atau menghitung sampai dengan usia batas maksimal 75 tahun ya Mas ya. Suku bunganya sangat bersaing sekali, jadi cuma 12,7% per tahun, dan ini tuh sangat murah Mas. Jadi kalau misalnya mau pinjam, ada kebutuhan konsumtif misalnya pembelian rumah, tambahan pendidikan anak, mau liburan, tapi saat ini belum liburan ya Mas ya, karena masih COVID ini. Jadi bisa nih misalnya ada pensiunan mau nih pinjam untuk kebutuhan konsumtifnya, bisa banget ke Bangkalsel gitu loh. Ada petugas kami yang akan melayani di sana, dan jaminannya pun itu cuman SK pensiunnya aja gitu sama karibnya. Nah selain buat pensiunan nih ada lagi nih Mas multiguna nih untuk mereka aparat desa dan kepala desanya. Nah, terbaru ini Mas. Baru banget di Bangkalsel Mas. Jadi sangat bermanfaat sekali ya. Ini bisa sangat digunakan sekali. Jadi diperuntukkan untuk kepala desa dan aparat desa yang gajinya dibayarkan melalui Bangkalsel. Betul. Jadi kalau misalnya gajinya dibayarkan di Bangkalsel nih, selain bisa buat nabung juga ya, kalau mau pinjam juga bisa nih, karena kebetulan kan gajinya di Bangkalsel. Jadi untuk persentase pemotongannya bisa sampai dengan 60% dari gaji pokoknya. Ya, sangat besar sekali kan. Jadi untuk jangka waktu untuk aparat desanya sendiri itu bisa sampai dengan 3 tahun. Nah jadi kalau untuk aparat desanya 3 tahun, kalau untuk kepala desanya bisa sampai dengan 5 tahun, atau mengikuti misalnya sesuai dengan sisa masa jabatannya gitu. Jadi untuk jaminannya cukup sama seperti yang untuk pensiun tadi, cukup SK pengangkatannya aja. SK pengangkatannya aja. Suku bunganya juga sama seperti yang pensiunan tadi. Nah itu untuk produk kredit yang saat ini nih lagi dipasarkan di Bangkalsel saat ini ya Mas ya. Mungkin ada satu tambahan mungkin untuk kreditnya, ada kredit konstruksi Mas David. Untuk kredit konstruksi sendiri itu kita pergunakan lebih banyak kepada mereka-mereka pengusaha yang kontraktor. Kontraktor perusahaan-perusahaan yang rata-rata mereka dapat proyek-proyek dari pemerintah daerah. Nah seperti itu, CV atau PT misalkan membangun jembatan, membangun jalan atau membangun sekolahan. Nah itu ada namanya kredit konstruksi nantinya. Kita biasanya berhubungan dengan mereka seperti itu. Jadi kalau misalkan ada mereka kontraktor kesulitan dana untuk pembangunan di kawasan tanah laut, karena mendapatkan proyek bisa ke Bangkalsel nantinya seperti itu. Iya. Baik. Dari beberapa jenis program kredit tadi Pak ya, yang mana sih Pak yang sampai saat ini mungkin sangat diminati masyarakat mungkin? Sangat diminati masyarakat itu adalah kurnya ya? Betul, alhamdulillah kur. Karena kita termasuk juga kemarin alhamdulillah untuk di Kabupaten Tanah Laut itu nomor 1 untuk kurnya seluruh Indonesia. Luar biasa, betul. Kemarin rasanya Pak hadir secara langsung Pak Kamtal ya, Pak Bupati kita untuk hadir untuk menerima piagam penghargaan bahwa KUR nomor 1 di seluruh Indonesia. Nah itu yang paling diminati oleh masyarakat kurnya. Dan alhamdulillah untuk Bangkalsel sendiri kurnya itu dari setiap target yang kami target oleh kantor pusat itu kur kita yang paling nomor 1 Pak. Gitu Mas David. Jadi kita yang unggul terus ini kurnya. Karena memang peminatnya cukup banyak. Karena dari segi sektor kur ini cukup luas. Dari sektor pertanian, perikanan, dan di sini perkebunan. Di sini memang tempatnya ya. Ada karet, ada sawit, ikan di laut banyak ini. Jadi memang luar biasa peminatnya di KUR ini. Seperti itu Pak David. Ini bagaimana Bangkalsel sendiri untuk cabang tanah laut dalam menarik minat masyarakat, sehingga ini kan termasuk prestasi Pak ya dalam untuk KUR yang terbaik ini. Itu bagaimana sih Pak? Cara menariknya jadi memang kita sering melakukan sosialisasi karena memang ada beberapa kali kita dengan pihak dinas koperasi ya. Nah itu sering melakukan sosialisasi, kita ikut hadir di acara-acara. Nah kita sampaikan di situ bagaimana kemudahannya. Dan ini memang pada saat kita ada beberapa nasabah yang sudah masuk di tempat kita, itu secara otomatis mereka menyampaikan kemudahan itu. Nah alhamdulillah dan mereka masuk ke tempat kami seperti itu Mas David. Tadi kita sampaikan juga beberapa kemudahan Pak ya. Betul. Dan lain-lain. Kira-kira ke depan ada lagi nggak sih kemudahan yang akan ditambahkan? Kira-kira kemudahan yang akan ditambahkan itu nantinya, contohnya gini, ini kebetulan kita sedang mendekati dari pihak pemerintah desa, karena kebetulan
dana desa ini ada beberapa yang tidak masuk di Bank Kalsel. Kami berharap sebenarnya bahwa kami Bank Kalsel itu sangat berkomitmen sekali kepada pemerintah daerah. Terbukti bahwa memang yang namanya pemerintah daerah itu adalah pemegang saham di Bank Kalsel. Yang mana nantinya mereka menanamkan saham ke Bank Kalsel, nantinya pemerintah daerah akan mendapatkan dividen nantinya. Nah, dividen sendiri itu nantinya untuk pembangunan, baik itu untuk jalan, untuk sekolah, untuk hal yang lainnya. Nah, itu bukti bahwa betapa dekatnya kita antar pemerintah daerah dengan pemerintah, dengan Bank Kalsel. Harapan kita nantinya pemerintah desa pun seperti itu. Nah, kemudian yang akan kami tawarkan adalah untuk pemerintah desa, mereka tidak akan ikut dalam antrian, Bapak. Mereka akan kita khususkan nantinya. Yang mudah-mudahan ini sebagai salah satu layanan kami yang prima untuk desa nantinya. Makanya ada program kretap nantinya di desa nantinya, untuk aparatur desa ataupun untuk kepala desa itu ada namanya fasilitas kredit untuk mereka. Nah, itu yang salah satu yang akan minat buat mereka gitu. Ini menarik nih Pak, karena informasinya untuk ini program baru untuk aparatur desa ya. Betul. Baik, dan alhamdulillah kemarin kita sudah sosialisasi itu ada di Batu Ampar. Kemudian saya di Panjipatan, kawan-kawan di Pemkab itu di daerah Bajuin, di Plehari, dan mudah-mudahan ini semakin banyak. Artinya pemerintah desa pun ikut juga untuk meningkatkan dividen untuk pemerintah daerah nanti. Ya? Betul, Mas David. Sangat sayang sekali kalau ternyata dari pemerintah desa tidak ikut meningkatkan Bank Kalselnya bahwa itu nanti dividen bagi pemerintah daerah kan gitu, Mas David. Sangat disayangkan nantinya. Bahkan kita sama-sama kita komitmen bersama lah bahwa kedepannya ini adalah untuk kepentingan pemerintah daerah dan kesejahteraan masyarakat. Itu yang kita harapkan nantinya, Mas David. Hal ini mungkin yang perlu kita tekankan ke masyarakat ya, bagaimana peran Bank Kalsel sendiri dengan pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut. Oke, baik. Kemudian nih Pak, dalam perjalanannya sendiri untuk program kredit seperti ini, ada nggak sih Pak mungkin kesulitan yang dihadapi masyarakat? Bahkan mungkin kreditnya macet dan lain-lain. Seperti apa? Hal yang sangat wajar dalam kondisi bahwa perekonomian saat ini di masa pandemi ini sangat luar biasa. Perputaran masyarakat itu sangat turun. Ya, pendapatan mereka turun, otomatis daya jual dan daya beli masyarakat pun menurun. Nah, secara itu otomatis kami pun sesuai permintaan dari pemerintah pusat bahwa apalagi untuk produk-produk core sendiri itu ada yang namanya restrukturisasi kredit. Jadi otomatis mereka-mereka yang bermasalah, mereka-mereka yang akan bermasalah, itu kita lakukan restrukturisasi kredit. Yaitu relaksasi kredit lah bahasanya lebih mudahnya. Jadi mudah-mudahan dengan relaksasi ini nasabah kita terangkat kembali usahanya. Berharap mudah-mudahan di tahun ini sudah meningkat kembali pendapatan, Pak. Tapi ini nggak tahu nih, ternyata nih ada gelombang kedua nih yang untuk COVID ini. Yang mudah-mudahan dari Kementerian Pusat sendiri melakukan relaksasi tambahan nantinya, supaya nantinya usaha-usaha yang ada di Kabupaten Tanah Laut tetap masih berjalan dengan baik. Nah, itu Mas David. Berarti di 2020 kemarin relaksasi sudah dilakukan, Pak? Relaksasi dilakukan sekitar lebih dari 250-an. Nasabah yang melakukan relaksasi dengan sekitar 80 sampai 90 miliar yang kita lakukan relaksasi. Iya, banyak Pak. Luar biasa banyak. Baik, dan tentunya itu kita juga terima kasih bagi Bank Kalsel yang sudah melakukan relaksasi. Artinya ini membantu masyarakat betul, Pak ya. Betul. Dan untuk 2021 apakah akan dilakukan kembali Pak untuk relaksasi ini? Relaksasi ini merupakan program lanjutan dari pemerintah pusat ya. Kemarin kita dengar bahwa memang sampai dengan 2022 kita dengar. Cuma memang kita karena Bank Kalsel ini di bawah naungan OJK, jadi kita tetap menunggu arahan dari pemerintah pusat melalui OJK-nya. Kalau memang OJK itu memberikan masukan bahwa ini dilakukan kembali untuk relaksasi, maka kita Bank Kalsel wajib melakukan seperti itu, Pak. Dan alhamdulillah dari sekitar, kan kalau yang 250-an ini kan cuma sedikit dibandingkan dengan total yang kredit kita. Jadi memang yang melakukan relaksasi lebih sedikit lah, paling perbandingannya sekitar nggak sampai 5% lah. Iya, paling 1% atau berapa persen aja ini yang melakukan relaksasi. Artinya memang untuk pendapatan masyarakat sendiri itu masih stabil, masih baik. Nah, seperti itu, Pak David. Baik. Nah, kemudian bisa kita lanjut ke program selanjutnya nih Pak. Selain siap. kredit nih, bisa disampaikan ada produk apa lagi nih dari Bank Kalsel? Kita ada produk dana. Silakan Ibu Mbak Puspa. Iya, tadi udah jelas banget ya Mas ya mengenai masalah produk kredit, juga masalah sampai ke restrukturisasinya pun ya di tengah Covid seperti ini udah jelas. Nah, jadi di Bank Kalsel sendiri selain produk kredit ya kita juga ada produk dana nih Mas yang lagi sangat
dipasarkan di sama Bank Kalsel ya. Jadi kalau di Bank Kalsel itu kan biasanya nih cuma taunya tabungan simpada aja gitu kan biasanya. Nah sebenarnya di Bank Kalsel ada beberapa jenis produk tabungan sama dana dan yang lainnya ya Mas ya. Jadi misalnya nih untuk tabungan Banua ya Mas ya namanya. Nah jadi untuk tabungan Banua sendiri itu setoran awalnya itu buat bisa 2.500.000, kemudian untuk setoran selanjutnya itu minimal 500.000 ya. Biaya administrasinya sendiri cuma Rp10.000. Suku bunganya ini sangat tinggi Mas, karena ini tabungan yang sangat bagus lah gitu loh buat kita yang untuk nabung gitu ya, karena suku bunganya tuh dari 1% sampai 2,75% Mas. Jadi tinggi banget kan ini, dan ini juga sudah dilengkapi dengan fasilitas ATM. Jadi bisa bertransaksi di ATM Bank Kalsel manapun yang ada di Kalimantan Selatan. Nah untuk tabungan Simpada sendiri nih mungkin ada yang masih belum tahu info lebih jelasnya ya Mas ya. Jadi Simpada ini salah satu produk dana dari Bank Kalsel. Jadi kalau mau nabung nih yang mau biasa aja deh dulu gitu kan bisa menggunakan tabungan Simpada dari Bank Kalsel ya. Setoran awalnya tuh cuma Rp50.000 Mas. Gitu. Untuk setoran selanjutnya bisa minimal Rp10.000. Nah kemudian tanpa biaya biaya administrasi bulanannya itu sekitar Rp8.000 dengan suku bunga dari 0,25% sampai 1,25%. Nah dan ini juga sudah dilengkapi dengan fasilitas ATM ya. Jadi bisa bertransaksi di seluruh ATM Bank Kalsel yang ada di Kalimantan Selatan gitu. Jadi selain ATM juga nih Mas ya, untuk tabungan Simpada sama Banua ini pun dari Bank Kalsel udah difasilitasi dengan mobile banking, pos SMS dan SMS banking. Jadi cukup datang ke kantor Bank Kalsel, kemudian didaftarkan melalui customer service-nya gitu. Jadi selain tabungan Banua sama Simpada juga ada nih tabungan buat anak kecil nih yang mau belajar nabung nih Mas. Nah namanya tabungan simple. Jadi setoran awalnya itu adalah Rp5.000, sangat murah sekali. Kemudian setoran selanjutnya itu minimal Rp1.000. Jadi ini sangat berguna sekali untuk sarana belajar anak-anak gitu loh, buat nabung gitu ya Mas ya. Jadi dan ini tanpa biaya administrasi bulanan. Nah, karena kan tabungan buat anak-anak belajar ya, buat nabung. Nah, kemudian tabungan simple ini juga difasilitasi kartu ATM gitu. Jadi bisa dimintakan untuk ATM kalau misalnya untuk belajar juga menggunakan mesin ATM ya Mas ya untuk anak-anak. Nah kemudian selain itu juga ada tabunganku nih dari Bank Kalsel. Dan ini juga sangat murah sekali. Setoran awalnya cuma Rp20.000 gitu. Jadi untuk setoran selanjutnya minimal Rp10.000 tanpa biaya administrasi bulanan juga. Suku bunganya dari 0,25% sampai 1%. Jadi masih dapat ya Mas ya. Dan tapi ini tanpa difasilitasi ATM. Gitu. Jadi sama nih kalau misalnya selain simple mau yang lebih gede lagi ada di tabunganku. Gitu. Nah, kalau selain tabungan nih ada yang mau misalnya mendepositkan uangnya nih, bisa nih di tempat kita ada deposito berjangka ya dari Bank Kalsel. Jadi setoran awalnya itu minimal 3 juta. Jadi jangka waktunya itu bervariatif Mas, bisa dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan sampai dengan 24 bulan gitu. Suku bunganya pun saat ini tuh sangat bersaing sekali. Jadi dari 3,75% sampai dengan 4,25% Mas. Gitu. Nah itu sih kalau untuk produk dana dari Bank Kalsel ya Mas ya. Baik, sedikit tambahan mungkin Mas. Siap. Untuk produk lainnya sebenarnya kalau Bank Kalsel ini ada 2, Bank Kalsel konvensional dan Bank Kalsel syariah. Nah untuk Bank Kalsel konvensional sendiri kita ada di tempat kami di cabang Plehari di depan Polres. Kita ada Bank Kalsel syariah. Bank Kalsel syariah kita di sebelah SPBU dekat Polres ya. Nah di sebelahnya itu ada Bank Kalsel syariah. Nah dapat saya sampaikan bahwa untuk produk tabungan yang di syariah itu ada produk yang bagus Bang. Artinya kita ada kalau kita berkehendak ingin nantinya naik haji, ini ada namanya produk tabungan haji. Nah ini bisa dibukakan nantinya tabungan haji untuk anak-anaknya. Nah itu bisa dari mulai 100.000 nantinya. Alhamdulillah kalau kami sendiri dengan 3 anak ini sudah kita masukkan ke tabungan haji. Jadi karena itu sudah keinginan cita-cita. Nah, jadi kalau memang ada ibu-ibu, bapak-bapak yang nantinya ingin bercita-cita naik haji, diaktualisasikan dengan menabung dulu di Bank Kalsel dengan cara menabung di tabungan
haji di Mangkalsel. Ar-Rahman namanya. Tabungan Ar-Rahman untuk haji. Nah, itu. Oke, baik, kita tahan dulu Pak ya. Kita akan lanjutkan lagi nanti pembahasannya terkait khususnya untuk produk Dana ini dan juga produk-produk lainnya. Siap. Kita akan jeda dulu Pak ya, dan Mbak ya, Siap. kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap stay tune di 102,3 MHz, dan kami informasikan untuk Radio Tuntung Padang FM juga untuk tayangan siaran kami ini bisa Anda nikmati lagi di YouTube kami nanti di Radio Tuntung Pandang. Baik, kami akan kembali setelah pariwara berikut ini.